Halo, kembali lagi di channel Sadar IT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat sebuah konten untuk kita persiapkan upload ke YouTube. Nah, di sini kita akan menggunakan teknik yang sangat sederhana, yaitu tinggal teknik rangkai-merangkai, kemudian editing secukupnya, dan setelah itu kita bisa melakukan upload ke YouTube kita. Nah, tentunya di sini saya menggunakan aplikasi yang biasa saya gunakan yaitu Camtasia Studio. Saya menggunakan Camtasia Studio versi 2019 dan ini ada fitur istimewa, ada record screen. Ini saya menggunakannya untuk merecord video tutorial ini dan ini cukup simple namun powerful. Kalau di aplikasi handphone, teman-teman bisa menggunakan KineMaster atau untuk versi komputer laptop selain Camtasia Studio bisa menggunakan aplikasi Filmora, Wondershare Filmora. Nah, buat teman-teman yang mungkin skillnya udah kelewat tinggi, nah misal kalau Camtasia malah nggak main gitu kan, mainnya yang After Effects atau Illustrator dan sejenisnya gitu kan, After Effects atau Sony Vegas dan lain-lain. Itu malah sebenarnya lebih bagus, cuman kadang untuk pemula itu membingungkan karena sangat banyaknya fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut. Untuk Camtasia ini simple namun powerful. Jadi hampir semua fitur yang kita butuhkan ada, termasuk green screen. Nah, oke, kita akan melakukan studi kasus, kita akan memproduksi bagian dari video karena kita nggak akan bikin videonya sampai selesai karena akan memakan waktu sangat panjang sekali untuk proses editingnya. Kita akan memproduksi sepenggal video aja. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan sebuah bahan konten yang mana ini memang konten video yang sedang saya buat. Jadi saya sekaligus gunakan sebagai studi kasus pada tutorial kali ini. Oke. Saya refresh dulu. Saya sudah mempersiapkan sekitar beberapa audio ya. Ini di sini ada audio opening, kemudian ada part 1, part 2, part 3, 4, 5, 6, kemudian 7 plus closing. Closing itu penutup. Jadi di sini memang kita real manual ya, jadi tidak main auto-autoan, jadi semua dikerjakan manual, termasuk suara dari voiceover audionya saya menggunakan jasa, tidak menggunakan robot AI atau sejenisnya, jadi tidak menggunakan suara Google juga, ini real suara orang. Dan kita untuk volume kita tes maksimal ya, biar suara dari komputer nanti masuk ke audio handset saya. Nah, di sini kita menggunakan bahan yang audionya dari opening supaya agak lengkap karena di opening ini lumayan banyak fiturnya. Oke, kita drag ke sini bisa. Nah, ini alternatif pertama. Kemudian selain drag bisa import via media dari sini, import file. Gitu ya. Nah, pilihannya banyak. Ini saya menggunakan Camtasia Studio. Kemudian saya perlu memasukkan opening yang sudah saya bikin. Di sini saya bikin untuk channel anak kos. Oke, anak kos Alak Show. Ini anak kos. Anak kos di sini. Kemudian saya ambil intro. Intronya saya ambil, lalu saya masukkan intronya. Nah, jadi intro dipersiapkan dulu. Jadi sebelum bikin rangkaian part videonya, teman-teman perlu mempersiapkan intro. Salah satunya siapkan intro ya. Nah, ini intronya seperti ini. Kemudian baru saya tambahkan audio di belakangnya. Nah, di sini saya kasih jeda. Kenapa saya kasih jeda? Karena nanti di depan biar bisa diisi background musik dulu baru masuk ke intro suara. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama ini. Kemudian setelah ini selesai, kita tambahkan bahan video dari Pixabay. Jadi untuk intro biasa saya menggunakan Pixabay. Kita import juga logo yang ini, logo biasa. Oke. Di sini saya menggunakan Pixabay. Jadi kita masuk ke Pixabay dulu. Pixabay. Oke. Pixabay.com.
Tampilannya seperti ini. Saya akan mencari file yang bernama game mungkin, karena ini temanya seputar game. Saya menggunakan bagian video. Kalau gambar nanti munculnya gambar. Saya menggunakan yang bagian video. Nah, di sini semoga ada game yang bagus. Oke, untuk game yang lebih bagus ada nggak ya? Ini game bukan. Oke, kita cari yang lain dulu. Kita cek, semoga dapat ya yang bagus. Jadi di sini memang teman-teman diusahakan harus bisa memilih intro yang bagus, karena tujuan dari pemilihan video itu adalah kenyamanan penonton, sehingga sekiranya nanti penonton itu suka ya kita ambil aja. Kalau memang tidak ada gambar video game yang bagus ya kita coba ganti dengan pemandangan. Nah, seperti biasa untuk pemandangan kita gunakan kata kunci natur. Oke, sekedar untuk intro. Nah, di sini untuk intronya teman-teman bisa menggunakan gambar apa saja. Kalau saran saya, gambar yang kameranya itu bergerak ke sana gitu ya. Jadi semakin detik bertambah, semakin melakukan zoom in atau mengarah ke arah yang berbeda. Seperti itu. Kalau ini coba kita preview dulu. Kita lihat previewnya, kemudian kita cari yang lain lagi. Semoga dapat. Emang proses editing video cukup lama, jadi makanya kenapa saya hanya ambilkan sepenggal saja. Karena di sini memang durasinya lama. Oke, ini kita coba play. Nah, seperti ini bisa. Karena ini kamera drone-nya berpindah ya. Jadi ini syutingnya dia menggunakan drone, karena dia bisa muter gini kan. Bisa muter ke arah 360 derajat, sehingga bisa digunakan. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian nyari lagi satu untuk perbandingan. Coba kita cek yang ini, yang kedua. Kira-kira mana ya? Ini udah pernah saya pakai. Kemudian kita cek lagi. Misal kita menggunakan yang mana ini? Kita gunakan, coba kalau yang ini dia gerak nggak? Kita tunggu proses loadingnya. Kita play. Oke, ini gerak ya, bagus ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini. Ini walaupun kombinasi dari beberapa slide, namun ini cukup bagus. Oke, kita download. Kita pilih yang resolusi terkecil aja, yang sedang sih, nggak terlalu kecil. Ini 1280 kali 720, ini sudah standar layar laptop ya. Kita download. Tinggal tunggu proses downloadnya. Untuk size-nya 6,6 MB. Kita tunggu. Nah, untuk proses penambahan file ke dalam Camtasia bisa menggunakan teknik import dari Camtasia atau bisa langsung drag dari sini. Kalau saya biasa drag dari sini karena lebih cepat dan praktis. Langsung drag ke arena intronya aja, ke arena video. Seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Seperti ini kira-kira. Nah, jadi nanti ini diisi musik, kita play dulu. Ini untuk lebar kayaknya kurang dikit deh. Nah, segini aja. Dipasin lebihin nggak apa-apa, nanti kepotong sendiri otomatis. Jadi lebih rapi dari layarnya nanti. Oke, kita play lagi. Oke, nanti ini isinya musik nanti, musik pengantar. Jadi ada musiknya, kemudian baru setelah musik masuk ke suara. Halo guys, kembali lagi di channel Anak Kos. Pada kesempatan kali ini, Mimin kembali membawakan informasi menarik untuk kita simak sambil menemani waktu luang kita di rumah. Nah, ini nanti kita bisa menambahkan di sini. Nah, ini seperti itu. Halo guys, kembali lagi di channel Anak Kos.
Halo guys, kembali lagi di channel Oke, Anakos. seperti ini. Guys, kembali lagi di channel Anakos. Oke, jadi dipasin ya untuk logonya. Kita pasin seperti ini. Nah, di sini kemudian kita kasih teks. Teks pakainya ini. Annotation. Nah, ini kita tambahkan di sini. Sekalian di atasnya. Kemudian kita kasih nama channelnya. Seperti ini ya, anak kos gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita perlu ubah fontnya. Kita tebalin fontnya. Untuk warna teks tidak masalah, tetap putih. Ini dia agak memproses. Seperti ini kita pilih yang Arial Black. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk Di channel Anakos. Pada untuk animasi transisi nanti bisa ditambahkan sesuai selera. kesempatan kali ini, Mimin kembali membawakan informasi menarik untuk kita simak sambil menemani waktu luang kita. Nah, ini kita sampaikan sini aja nggak apa-apa. Sampaikan pada akhir video. Di rumah. Kemudian yang Baik, ini, sebelum kita mulai ke pembahasan seperti biasa, bagi nah, yang ini kita tambahkan yang video yang tadi pertama itu, yang ini. Kita tambahkan, kita download karena ini lumayan bagus ya. Jadi untuk intro itu paling gampang rangkaian dari beberapa video yang kita download dari Pixabay, kemudian kita modifikasi udah jadi intro. Oke, yang penting bagus saja pemandangannya. Karena di Pixabay itu kualitas videonya udah bagus-bagus, tinggal kita rangkai aja. Oke, nah seperti ini. Baik, sebelum kita mulai ke pembahasan seperti biasa, bagi kamu yang belum subscribe channel Anakos ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng, supaya kamu selalu mendapatkan notifikasi informasi terbaru dan menarik dari channel ini. Nah ini, apabila durasinya terlalu panjang audionya, sementara videonya pendek, kita bisa menambahkan dengan cara klik kanan add speed clip, sehingga nanti speednya bisa kita panjangin, jadi bisa menyesuaikan dengan audionya seperti itu. Nah, jadi Baik, sebelum efeknya kita mulai nanti ke efeknya video lebih lambat karena durasi dipanjangin. Kalau dipendekin video lebih cepat. pembahasan seperti biasa, bagi kamu yang belum subscribe channel Anakos ini, Nah, silakan di sini kita akan menggunakan sebuah teknik green screen yang mana akan menggunakan tombol subscribe. Di sini saya sudah mempersiapkannya. Tinggal kita import dari file yang saya persiapkan. Saya masukkan di folder aset, kemudian saya masukkan di animasi pernak-pernik. Nah, ini saya punya beberapa koleksi green screen. Nah, nanti warna hijaunya bisa dihilangkan sehingga transparan. Ini saya menggunakan animasi yang subscribe. Lalu saya tambahkan ke sini. Oke. ke pembahasan seperti biasa. Bagi kamu yang belum subscribe channel Anakos ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng. Nah, ini untuk bagian loncengnya saya sesuaikan biar pas pada kalimat aktifkan lonceng langsung bunyi gitu. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng. Nah, ini agak kemajuan dikit. Kita mundurin. Ini mundur lagi, ini mundur lagi. Aktifkan lonceng supaya kamu selalu mendapatkan Nah, pas notifikasi ya untuk informasi penataan. terbaru Nah, dan sekarang kita perlebar biar agak besar tombolnya, tidak terlalu kecil. Oke, segini ya. Jadi perbandingannya udah lumayan. Lalu kita hilangkan warna hijaunya menjadi transparan. Caranya bagaimana? Kita menggunakan teknik green screen. Nah, di sini pakai menu more, kemudian visual effect, lalu pilih remove color. Oke, di sini belum ada perubahan. Kita perlu mengambil sampel warna hijaunya atau greennya menggunakan pipet warna. Kita pilih, nah maka akan hilang dan tersisa tombolnya. Namun di sini masih perlu penyesuaian karena masih ada warna hijau pada sisi icon atau objek yang kita edit.
Kemudian kita pilih warnanya, geser dikit, sesuaikan sesuai dengan tingkat kepekatan hijaunya sehingga tidak tersisa warna hijau di sini. Oke, seperti itu ya. Kita cek lagi. Silakan tekan tombol Masih subscribe. ada warna hijaunya. Harus kita benar-benar hilangkan ya. Ini segini, kemudian ini segini. Ini tambah lagi dikit. Oke, kita cek. Tombol subscribe dan aktifkan lonceng supaya kamu selalu mendapatkan notifikasi informasi terbaru dan menarik dari channel ini. Oke, sudah cukup ya. Kemudian di sini masih ada beberapa bagian, kita tinggal sesuaikan aja. Nah, di sini kita cek dulu audionya apa isinya gitu kan. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang 7 game Battle Royale terbaik selain PUBG dan Free Fire, yang memang sengaja Mimin sajikan buat kamu yang doyan ngegame. Oke, di sini tentang perbandingan game. Di sini coba kita cari, kembali lagi ke kata kunci game ya. Mau nggak mau kita harus punya yang tentang game. Atau kalau enggak, kita coba pakai kata kunci gamers gitu ya. Nggak ada gamers, double M coba. Nggak ada, kita ganti coba. Nah ini, pakai ini nggak ya? Biasanya gamers itu ada dengan kata kunci ini biasanya. Tidak ada. Coba. Nah, kita mungkin bisa menggunakan salah satu kata kunci dari anime. Jadi di sini biasanya kan banyak kartun-kartun tentang pertarungan Battle Royale ya. Kita bisa gunakan hanya buat visualisasi saja. Jadi nggak masalah apabila tidak sesuai dengan temanya. Misal kita ambil dari karakter Naruto ini. Nah, ini kita bisa play previewnya. Kita play. Masih loading ini. Ditunggu sejenak. Untuk video tutorial emang lumayan lama. Nah, ini bisa ini kita jadikan sebagai video pada sambungan kita, sambungan video yang sedang kita edit atau kita proses. Kita download, unduh gratis, pilih yang ini, kemudian download. Jadi untuk resolusi saya biasa menggunakan 1280 kali 720. Jadi lebih fleksibel nanti untuk kita proses, tidak terlalu berat dari segi size-nya, tidak terlalu kecil juga, sehingga resolusinya pas. Karena rata-rata pengguna YouTube di Indonesia itu menggunakan layar handphone, sehingga untuk resolusi 1280 kali 720 itu masih sangat bagus apabila di-play dari handphone. Berbeda dengan negara lain mungkin yang sudah menggunakan resolusi 4K untuk menonton YouTube. Di sini kita masukkan ke sini, langsung drag. Untuk ini ada perbedaan kecepatan FPS, kita pilih continue aja. Jadi yang dari Camtasia kita FPS-nya 60 FPS, yang ini 30 FPS, tidak masalah. Oke. Di sini kita lanjut play yang tadi. Kita ketahui, terkadang kita bosan dengan suasana yang begitu-begitu saja. Sama halnya dengan game bergenre Battle Royale. Belakangan ini game PUBG dan Free Fire menjadi permainan Battle Royale terfavorit di kalangan pemuda lintas usia, mulai dari anak-anak hingga... Nah, di sini kita tambahkan judulnya tadi 7. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang 7 game. Nah ini 7 game Battle Royale. Game Battle Royale terbaik selain PUBG dan Free. Oke,
di sini kita tambahkan 7 game battle royale gitu ya. 7 game battle royale terbaik. Selain PUBG dan Free Fire. Oke, kira-kira seperti ini, tinggal kita sesuaikan fontnya, kita ubah nanti lebih besar. Kita pilih yang tebal gini kan. Taruh sini supaya wajahnya tidak tertutup. Kemudian kita play lagi. 7 game Battle Royale terbaik selain PUBG dan Free Fire, yang memang sengaja Mimin sajikan buat kamu yang doyan ngegame. Seperti yang kita ketahui, Oke, segini ya. Terkadang kita bosan dengan suasana yang begitu-begitu saja. Sama halnya dengan game bergenre Battle Royale. Belakangan ini game PUBG dan Free Fire menjadi Oke, kita perlu dua logo. Yang pertama logo PUBG dan logo Free Fire. Ini karena sudah kita download, kita timpali aja dengan pencarian kita yang baru. Oke, kita download. Ini ya logo PUBG ya. Oke, kita open image in new tab. Gambar PNG-nya mana ini? Nah, ini PNG ya. Coba kita open in new tab. Apakah PNG? Oke, kita download coba. Save image. Kita save image. Kita save. Kemudian kita drag ke Camtasia. Apakah transparan? Oke, ini transparan ya. Jadi bisa untuk perbandingan. Selain PUBG gitu tadi kan. genre Battle Royale. Belakangan ini game PUBG dan Free Fire. Oke, ini PUBG taruh sini. Ini game PUBG dan Free Fire. Nah, Free Fire di sini. Jadi kita siapkan dua gambar. Yang pertama PUBG, kemudian Free Fire. Oke, yang Free Fire kita pakai yang mana ya? Yang bagus. Yang kalau bisa ada orang sama teks biar seimbang. Mungkin ini ya. Free Fire-nya kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini aja nggak apa-apa. Ini kan Free Fire ya. Free Fire Store. Free Fire Store atau yang biasa ya. Ini nggak apa-apa sih, ini transparan kan. Cuman nanti dia tenggelam dengan warna background video yang cenderung gelap. Mending kita pakai yang tadi aja nggak apa-apa. Yang pertama itu tadi yang ini, yang kartun buatan nggak apa-apa ini. Buat sementara aja. Open image in new tab. Ini sudah bisa memberikan makna bahwa ini adalah Free Fire. Kita copy linknya, kemudian kita masuk ke remove background karena ini nggak transparan kayaknya. Remove BG. Oke, di sini sudah saya copy linknya tadi. Lalu saya masukkan ke URL untuk membuatnya transparan. Lalu saya pilih OK. Nah, di sini dia menjadi transparan. Lalu saya download. Nah, setelah download, saya drag ke Camtasia. Oke, di sini saya taruh, lalu yang ini saya tempel di sebelahnya. Nah, Free Fire gitu kan. Jadi biar seimbang, kenapa saya menggunakan dua gambar yang ada teks dan orangnya, supaya seimbang. Bahwa yang PUBG ada gambar orangnya juga, yang Free Fire juga ada gambar orangnya, seperti itu. Nah,
kita paskan di sini. Oke, kita Jadi play. permainan Battle Royale terfavorit di kalangan pemuda lintas usia, mulai dari anak-anak. Nah, ini sekarang previewnya untuk people ya, mulai orang-orang, anak-anak. Nah, saya juga masih mengambil dari Pixabay. Orang-orang berarti play tadi. Play, bermain. Yang bisa menunjukkan orang-orang lintas usia mana ya? Dalam pencarian kata kunci kita minimal harus bisa bahasa Inggris ya, biar paham. Ini anak-anak juga ini sedang play ini. Lintas usia yang bisa ada gabungan, ada anak-anak, ada yang dewasa, itu mana ya? Mungkin ini ya. Ini cocok kayaknya. Atau ini, yang game ini. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan teks yang dibacakan. Jadi untuk membuat sebuah ilustrasi visual video itu kita sesuaikan dengan keinginan daripada yang dibuat. Nih, misal kita pakai yang ini nggak masalah. Misal kita pakai yang ini aja ya, karena ini ada proses bermain game dengan menggunakan handphone yang ada sticknya, joystick. Kita pilih download. Setelah itu kita perlu menunggu sejenak karena filenya 5,8 megapiksel. Megabit. Di sini kita tunggu sejenak. Lalu setelah itu ini yang sudah nggak dipakai di close saja. Ini juga close, ini close. Nah, ini sudah selesai, kita drag ke sini. Lalu nanti kita play lagi. Hingga om-om yang masih pada doyan bermain game Battle Royale jenis ini. Permainan Battle Royale adalah genre permainan video yang memadukan elemen bertahan hidup dan eksplorasi dari teknik permainan ketangkasan dengan mode permainan orang terakhir yang bertahan. Atau yang bertahan hidup paling akhir adalah juaranya. Oke, jadi dalam proses editing video kita memang harus teliti ya, memang dicek satu-satu. Nah, kita lihat previewnya apakah visualisasi itu masuk dengan teks yang dibicarakan atau tidak, sehingga memberikan kesan nyaman pada para pembaca. Oke, kita lanjut. Alur permainan Battle Royale ini yaitu menantang banyak pemain lain yang berada di dalam. Oke, karena ini sudah memasuki ke topik utama yaitu seputar game Battle Royale, maka kita perlu mempersiapkan bahannya. Kita masuk ke YouTube. youtube.com ya. Kemudian kita ketikkan di pencarian kata kuncinya Battle Royale. Nah, kita ketikkan Battle Royale, kemudian kita pilih yang Creative Commons. Kita akan mencari sampel dari sini. Kita cari yang sekiranya itu bagus. Nah, mungkin kita bisa memanfaatkan yang ini. Ini ya, kita gunakan. Hai pemain satu, siap? Nah, di sini saya akan melakukan download pada video YouTube ini. Namun nanti proses downloadnya tidak saya tayangkan di video ini karena beberapa kali saya menggunakan video tutorial download video dari YouTube terkena pelanggaran hak cipta atau komunitas dari si YouTube, sehingga beresiko pada channel YouTube yang terdapat di dalamnya. Sehingga di sini tidak saya tayangkan nanti proses downloadnya. Nanti tiba-tiba filenya udah terdownload aja. Nanti saya cut ini. Ini saya
play dulu bentar. Hadapi tantangan ini. What's your question? Tell me where you at, your motivation guy. Your friend, the one and only Keith Allen, is back again to inspire you guys to be great every single day, not just in this game, but also in life. Oke, kita nanti akan menggunakan aplikasi ini ya. Kita akan menggunakan video ini untuk proses pembuatan video yang kita gunakan. Jadi saya untuk videonya kombinasi antara Pixabay dan YouTube Creative Commons. Nah, di sini kita copy linknya dan setelah ini akan saya download dulu, tidak saya tayangkan di layar. Oke, dilanjut nanti. Oke, untuk video sudah kita download ya. Ini namanya The Ultimate Guide for Fortnite. Kita sudah download di bawah ini, langsung kita drag ke bagian Camtasia kita. Langsung masuk ke sini. Kemudian setelah itu kita cut dulu, kita potong intronya. Namun sebelum kita potong intronya, kita perlu remove audionya. Kita pilih edit audio, kemudian kita nolkan audionya. Jadi audionya kita bikin 0%. Ini sebelah kiri ada indikasinya. Ini 69%, ini 47%, dan ini 19%, dan kita akan membuatnya 0 karena full menggunakan audio dari voiceover kita. Oke, kita cut di sini. Setelah itu kita delete, lalu kita majukan ke depan. Nah, di sini sehingga menyambung dari video yang sebelumnya. Oke, dari ketentuan beberapa teknik menggunakan video berasal dari YouTube, ada beberapa ketentuan di sini. Apabila videonya itu di atas kita menggunakan di atas 5 detik, yaitu tepatnya di angka 10 detik. Kalau bisa dilakukan editing sebisanya, entah itu mau ditempel atau mau dikasih apa, itu yang penting ada proses editing. Itu saran saya ya. Oke, di sini kita akan potong sampai sini atau sampai sini ya, nggak apa-apa. Nah, sampai sini. Jadi di angka 3 menit kita pasin angka 3 menit aja. 3 menitnya ada di sini. Oke. Oke, nyentuh angka 3 menit, kita cut. Di sini kemudian kita delete. Lalu kita lakukan editing sederhana, yaitu kita tambah dengan animasi green screen. Kita ambil lagi dengan cara import media. Lalu kita cari yang dari sini. Ada banyak pilihan green screen. Oke, kita download yang ini, kita import yang ini. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita masukkan. Oke, di sini kita tambahkan visual effect, kemudian remove color. Oke, di sini kita pilih warna hijaunya hilang, sesuaikan warnanya. Kemudian warna hijaunya biar bersih, kita geser ke sini. Nah, kita play previewnya. Hampir semua permainan Battle Royale dimainkan secara daring, mulai dari lusinan hingga ratusan pemain lainnya. Nama genre ini diambil Oke, yang ini audionya juga kita bikin 0 karena nanti biar suaranya lebih jelas. mulai dari lusinan hingga Oke, kita bisa perbesar, lalu kita geser ke sini lagi. Seperti ini. Oke, kita apply. Hampir semua permainan Battle Royale dimainkan secara daring, mulai dari lusinan hingga ratusan pemain lainnya. Kira-kira seperti itu ya. Kita copy di sini, copy paste. Nah, setelah dipaste kita taruh di belakang sini. Oke, sehingga ini per 10 detik itu ada animasi tambahannya. Ini mulai 421 ke Oke, ini kalau bisa kasih 2 ya. Oke, kita copy paste di sini. Oke, jadi ada 4 ya, biar tidak terkesan re-upload murni dari YouTube walaupun kita sudah menggunakan Creative Commons. Untuk ketentuan penggunaan konten dari YouTube itu
aturannya seperti apa akan kita bahas pada video selanjutnya nanti. Di sini kita tinggal menambahkan background. Nah, karena ini masih murni suara voiceover, biar lebih enak kita tambahkan background. Di sini saya akan melakukan import audionya. Saya menaruh audio pada Kursina TV. Coba. Ini saya menggunakan musik yang lisensinya istimewa ya, karena ini musik berbayar. Jadi di sini teman-teman nanti saya kasih arahan juga untuk video ke depan, cara mencari musik yang tidak terkena copyright di YouTube itu sumbernya dari mana, nanti teman-teman akan saya berikan pemahaman supaya lebih enak. Dan ini saya gunakan suara volume backsoundnya di angka 30% ke bawah, boleh 27%, boleh 30% pas. Yang penting jangan lebih supaya tidak mengalahkan suara utamanya. Oke, nah di sini saya potong ekornya karena ada sisi kosong yang terbuang sia-sia, lalu saya copy, saya paste, saya taruh di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini karena audionya kelebihan daripada video, saya akan melakukan pemotongan. Jadi saya potong. Oke. Di sini saya potong seperti ini. Motongnya bisa digeser tarik sini atau menggunakan teknik pemotongan cut menggunakan split. Nah, kalau di split tinggal klik delete seperti ini. Nah, kita penyesuaian tahap akhir, yaitu pada tahap akhir ini kita akan menggunakan editing pada bagian-bagian tertentu. Yang pertama bagian sini, kemudian kita zoom dulu biar lebih enak. Nah, bagian sini nanti kita akan naikkan yang depan, karena yang depan nggak ada suara backsoundnya, kita naikkan di atas 100% bisa. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang depan keras, kemudian pada saat masuk ke audio inti akan menjadi kecil gitu. Seperti ini. Oke. Jadi setelah itu ini bagian kosong bisa dibikin kayak gini nggak masalah, tapi kalau nggak dibikin nggak apa-apa, biar seperti ini. Baru nanti yang dibikin lagi yang bagian belakang. Nah, yang belakang ini mulai bagian ini kita tinggikan suara backsoundnya karena sudah tahap akhir. Oke, kira-kira seperti itu. Kita bikin, nah seperti ini. Lalu di sini kita turunkan lagi biar suaranya pas. Nah, sesuai. Oke, kita play dulu bentar. Yang depan kita cek. Halo guys, Oke, sudah pas. Kemudian yang belakang kita cek. Volumenya. Tinggal ekornya kita cek. Oke, sudah bagus ya. Jadi ini bisa digeser ke sini dikit biar lebih landai, landingnya biar lebih bagus. Lalu kita pilih save. Di sini kita save as. Save as kita taruh di anak kos. Kemudian kita pilih di project kita. Nah, di sini saya manajemen filenya memang rapi ya. Ini video kelima dari anak kos. Kemudian di sini saya tambahkan folder. Di sini saya kasih master, kasih nama master. Jadi yang atas itu audio. Jadi semua audio di sini. Kemudian master itu file yang disimpan dari Camtasia-nya masuk sini. Dan ini saya kasih nama intro. Oke, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya untuk step part awal ini tanpa backsound, karena backsound biasanya saya pasang ketika sudah finishing editing ya, pada saat merangkai intro part 1, part 2, part 3 dan seterusnya hingga outro. Setelah dipasang rangkai kemudian baru dikasih backsound biar seimbang nanti musiknya itu bisa sampai akhir.
Nah, karena ini berhubung video pendek, saya hanya membahas satu part dan ini durasinya sudah di atas 30 menit atau setengah jam. Maka saya rasa cukup membahas intro saja. Kemudian di sini saya akan melakukan ekspor. Nah, setelah disimpan tadi kita melakukan proses ekspor. Jadi videonya kalau disimpan nggak bisa di-play, harus diekspor dulu menjadi file MP4 untuk bisa di-play di media pemutar video. Baik, kita pilih bagian kanan atas, kita pilih share, kemudian kita pilih local file. Nah, di sini kita pilih resolusinya. Kalau untuk YouTube, untuk video Facebook, kita menggunakan 720p. Namun kalau memang teman-teman menginginkan yang bagus ya gunakan 1080p. Saya biasa menggunakan 720p. Lalu pilih next, lalu untuk namanya intro gak apa-apa, jadi disesuaikan dengan kebutuhan, karena nanti masih mau dirangkai lagi. Saya pilih finish. Nah, ini biasanya kalau notifikasi ini keluar, ini ada file yang sama dengan nama yang sama, sehingga akan menimpali atau tidak. Kalau kita pilih no, maka kita akan cancel mengekspor. Tapi kalau memilih yes, maka dia akan terekspor seperti ini. Tinggal kita proses, kita menunggu prosesnya hingga selesai. Oke, seperti ini. Untuk hasil videonya nanti saya rangkai di video yang paling belakang, biar teman-teman bisa melihat preview hasil video yang kita edit pada kesempatan kali ini. Sehingga teman-teman bisa lihat, oh ternyata bikinnya gini, hasilnya nanti seperti itu. Jadi teman-teman melihat proses editingnya dan hasilnya seperti apa, teman-teman bisa lihat. Paham ya? Jadi di sini tapi ini berbahaya ya, nanti ketika diupload di anak kos nanti terkena copyright. Ya mending nanti saya sertakan aja link anak kosnya di deskripsi ya, biar teman-teman bisa lihat nanti previewnya seperti apa. Karena nanti kalau saya taruh di bagian belakang video, nanti ketika anak kos upload terkena copyright nanti. Sudah pernah ada video yang sama persis bahkan kan. Berarti saran saya mending nanti setelah video yang anak kos sudah saya upload ke channel anak kos, baru saya sertakan link di deskripsi. Oke, hasilnya link ada di deskripsi, teman-teman bisa saksikan, bisa tonton, dan bisa memahami, oh ternyata teknik pembuatannya seperti ini. Untuk next video kita akan membahas banyak hal ya, jadi terus ikuti channel Sadar IT ini. Karena Sadar IT ini secara tidak langsung semua ilmu konten kreator saya tuangkan di sini. Mulai dari nol, dari pembahasan tentang channel YouTube hingga pembahasan konten sampai monetize, kemarin sempat dibahas. Nah, di sini teman-teman bisa memanfaatkan apa yang teman-teman bisa lakukan. Ini hanya contoh, teman-teman bisa menggunakan aplikasinya teman-teman masing-masing sesukanya. Jadi tidak harus terpaku pada aplikasi Camtasia, bisa menggunakan KineMaster, Filmora, Sony Vegas, dan After Effects. Seperti itu ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Anak Kos ini. Jangan lupa tekan aktifkan lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan ini file sudah selesai. Biasa ada preview, kita close. Kita close previewnya. Oke, ini sudah finish, sudah selesai. Dan ini teman-teman nanti kalau mau melihat hasilnya bisa melihat link pada video yang ada di bawah pada kolom deskripsi, teman-teman bisa melihatnya dari sana dan semoga bermanfaat. See you.